Berjumpa kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation Huha dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan, kali ini saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat. Saya ulangi 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat berkata, lalu Jonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Saudara-saudara, hari ini saya ingin berbicara tentang berperilaku benar di tengah-tengah kebengkokan. Nah, salah satu kisah persahabatan sejati dalam Alkitab adalah persahabatan antara Daud dan Jonatan. Kita tahu bahwa mereka bukan sekedar menjalin persahabatan biasa. Jonatan tidak sekedar menganggap Daud sebagai sahabatnya. Terlebih dari itu, Jonatan melihat Daud sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan, bahkan sedang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan itu adalah fakta, dan Jonatan mau melihat fakta itu secara benar. Jonatan menyaksikan sendiri betapa Daud disertai Tuhan sehingga ia selalu menang dalam pertempuran. Demikian juga beberapa kali Daud diluputkan dari celaka oleh karena usaha pembunuhan yang dilakukan oleh Saul ayahnya sendiri. Semua ini saudara-saudara membuat Jonatan yakin bahwa Daud bukan orang sembarangan. Daud adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi raja atas Israel dan membawa Israel untuk hidup dalam kebenaran. Dan Jonatan mengamini hal itu. Barangkali saudara-saudara, apa yang dilakukan Jonatan ini saudara tidak lazim, tetapi dia sungguh melakukan itu karena dia hidup takut akan Tuhan. Dia tidak memihak ayahnya, dia tidak memihak orang-orang yang dekat dengan dirinya, dia memihak kepada kebenaran. Nah, jika kita renungkan lebih lanjut, hal yang dilakukan oleh Jonatan itu sungguh sesuatu yang mustahil, sungguh sesuatu yang ganjil. Betapa tidak? Pertama, Jonatan lebih memihak kepada Daud daripada ayahnya sendiri. Bukankah ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang ganjil? Jika dibandingkan dengan kehidupan banyak orang, saudara-saudara, kadangkala kita seringkali memihak seseorang karena dia adalah ayah kita, karena dia adalah anak kita, karena dia adalah istri kita, karena dia adalah saudara kita, dan sebagainya. Bukan karena orang itu melakukan kebenaran, melainkan karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Tetapi Jonatan tidak mau melakukan hal itu, saudara-saudara. Dia memihak Daud karena ia tahu bahwa Daud adalah orang benar. Yang kedua, bukankah Yonatan kelak akan menjadi raja atas Israel menggantikan ayahnya? Jika Daud mengambil alih posisi itu, bukankah dia kemudian akan dirugikan? Tetapi saudara-saudara, Jonatan justru memihak kepada Daud yang punya peluang menjadi raja atas Israel. Bagi Jonatan, bukankah seharusnya Daud adalah ancaman terbesar untuk masa depannya? Tetapi saudara-saudara dikasih Tuhan, sekali lagi, orang yang memiliki perspektif hidup benar itu tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Allah sedang bekerja di dalam dan melalui Daud, dan dia tidak mau hal itu terhalang oleh dirinya, saudara-saudara. Karena jika dia menghalang-halangi Daud menjadi raja, bukan saja ia kemudian berhadapan dengan Daud, tetapi dia tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah Yehova yang telah mengutus Daud menjadi raja atas Israel. Itu berarti dia akan berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada Daud, yaitu kekuatan Allah sendiri. Saudara-saudara, memang ada beberapa analisa berkaitan dengan sikapnya Jonatan ini terhadap Daud. Pertama, Jonatan bersikap tegas terhadap kebenaran. Karena dia tahu Daud adalah orang benar, diurapi oleh Tuhan. Makanya dia memihak kepada Daud. Jonatan tahu bahwa apa yang dilakukan Daud adalah sesuatu yang benar. Bahkan tidak didapati kesalahan yang menyebabkan dia bisa dihukum oleh ayahnya. Karena itu ia menyimpulkan tidaklah patut membunuh Daud. Sementara ia orang yang tidak melakukan hal-hal yang salah. Yang kedua, Jonatan tahu bahwa Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan.
Atas hal itu, Yonatan rela mengorbankan dirinya dan memilih menempatkan kepentingan Allah di atas kepentingannya sendiri. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tindakan Yonatan ini memang sungguh luar biasa dan tergolong langka. Terlebih di zaman seperti yang kita hidupi saat ini, di mana orang berlomba-lomba pengen naik ke atas, pengen menjadi yang terbesar, tersukses, dan lain sebagainya. Dia punya peluang, dia punya kesempatan, dia punya fasilitas. Tetapi ia mengabaikan semuanya itu agar rencana Allah digenapi bagi bangsa Israel. Saudaraku, perhatikan bagian terpenting ini, saudara-saudara. Tujuan terbesar Yonatan melakukan itu bukan karena Daud, juga bukan karena dirinya. Tetapi dia melakukan itu agar rencana Allah digenapi bagi kepentingan nasional, bagi kepentingan banyak orang, bagi kepentingan bangsa Israel. Saudara-saudara dikasih oleh Kristus, sikap Yonatan ini patut kita contoh, saudara-saudara. Di tengah-tengah begitu banyak saat ini kebengkokan, hal-hal yang tidak benar dan lain sebagainya, hal-hal yang menempatkan kepentingan pribadi di atas segala-galanya, bahkan rela mengorbankan teman, rela mengorbankan masyarakat banyak, rela mengorbankan bangsa dan negara hanya demi ambisi, saudara. Maka kita perlu orang-orang seperti Yonatan yang berani tegas terhadap kebenaran, yang tidak memihak kepada sesuatu demi kepentingan dirinya sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Kristus, panggilan Kristiani kita salah satunya adalah seperti Yonatan ini. Bagaimana kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, bagaimana kita berlaku benar di tengah-tengah masyarakat yang hidupnya bengkok. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehadiran saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan kiranya dapat membawa perubahan, membawa transformasi sehingga sosial masyarakat kita, bahkan bangsa dan negara kita dapat mengalami transformasi dan hidup di dalam perkenanan Allah, sehingga bangsa ini, masyarakat ini diberkati oleh Tuhan menjadi bangsa yang besar. Panggilan ini, saudara-saudara, ditujukan kepada kita semua orang-orang percaya. Karena itu mari ambil peranmu agar dimanapun saudara dan saya berada, kita dapat menjadi berkat, menjadi terang, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Mari kita ambil bagian kita, mari kita minta agar Allah boleh menguatkan dan meneguhkan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, sekecil apapun peran kami di tengah-tengah masyarakat sosial kami, di tengah-tengah bangsa dan negara, kiranya Allah berkati. Jadikan kami lilin-lilin kecil di tengah kegelapan dunia yang begitu pekat. Jadikan kami orang-orang yang hidup dalam kebenaran di tengah-tengah kebengkokan hati umat manusia yang cenderung mencari kepentingan dirinya sendiri, mencari kesenangannya sendiri. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong, menguatkan dan meneguhkan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, not forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I hath needed, thy hands hath provided. Great is thy faithfulness.
thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today, a bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness.